Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Ustadz Hadi Hidayat, saudara sekalian, di mana ketika beliau menjelaskan bahwasanya salah satu daripada Ba'alu itu mengarang kitab yang paling banyak dibaca di pondok pesantren, yaitu kitab Sulam Topik, saudara sekalian. Nah, jadi beliau bersikeras bahwasanya yang mengarang kitab ini adalah salah seorang daripada klan Ba'alwi, saudara sekalian. Dan ternyata menurut daripada sebagian dari kelompok dari Ki Haji Umaruddin, salah satunya Gus Az-Zazuli, saudara sekalian, kitab Surah Mutabik ini memang manuskrip aslinya tidak ada pengarangnya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ada dua poin yang ingin saya utarakan di sini, di mana yang pertama itu adalah tentang manuskrip Sulamut Taufik yang katanya itu merupakan apa namanya karya dari Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Satu, kemudian itu menurut Ustadz Uwas, Ustadz Adi Hidayat, Uwas bengesnya, itu sebagai bukti bahwa yang menulisnya itu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rumah yang digunakan oleh Bung Karno untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah milik dari atau hasil wakaf dari Syekh Marta pakai ain ya, mim ra ta ra. Kibin belum merdekanya nanti tahun 2028. Mudah-mudahan Pak Bazet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita simak statement dari UAS, ya. Ustadz Adi Hidayat ya. Subhanallah ini. Nah, masalah. Cek. Di bulan Rajab 1241 Hijriah. Sekarang sudah 1400. Mau. Saya bacakan ya. Ini ceritanya ada manuskrip yang didapatkan oleh UAS. Menuliskan ya. UA. Saya bolak-balik itu pembahasan yang nyambung. Saya duga kuat teman-teman sekalian, Ya. Ini kitab ditulis oleh murid-murid para ulama di awal-awal. Yang kemudian belajar dari guru-gurunya langsung, menuliskan kitab gurunya disalin dan diberikan penjelasan syarah di bawah keterangan gurunya itu. Ini yang saya pegang. Jadi gini ya, saya pernah mengulas itu tentang kitab Sulamut Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Bahkan saya bandingkan dengan manuskrip yang ada di Nusantara. Saya dapatkan dari salah satu sahabat saya, Beb Ilham Asifa. Kemudian juga ada Kiai Abdul Hamid Al-Lasmi, itu pun juga memiliki nazam kitab Sulamut Taufik, tetapi tidak menisbatkan itu kepada Habib. Dan juga manuskrip itu nadoman ya, yang kemudian nadoman itu dikasih kata sambutan oleh Mbah Muhammad Sahal Mahfud, dan itu sudah beberapa bulan lalu lah, atau mungkin setahun yang lalu itu sudah saya ulas. Bahwa manuskrip yang ada di Nusantara itu umurnya lebih tua. Jadi penulisannya itu sekitar abad 18 ya, artinya tahun 1700-an awal itu. Nanti bisa dicek di konten saya ya. Sehingga itu sementara Sulamut Taufik yang diklaim sebagai milik dari atau penulisan atau hasil tulisan atau hasil karya dari Abdullah bin Husin bin Tahir itu pada abad 19 1830 antara 40 30 begitu ya. Subhanallah. Jadi jauh. Artinya manuskrip yang ada di Nusantara itu lebih tua daripada yang diklaim sebagai karya dari Abdullah Husin bin Tahir. Nah, jadi saya curiganya itu ketika manuskrip itu sudah ada di kalangan orang-orang Nusantara, Beb Maxtron, Beb Bah Google, ataupun yang lainnya. Itu kan sudah beredar di kalangan Nusantara jauh sebelum kelahiran dari Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, salam Mbak Suci, Beb Adi. Sehingga apa? Sehingga mungkin itu sampailah ke Mekah atau sampailah ke Hadramaut. Nah, kemudian melihat itu tanpa nama, tanpa penulis, tanpa tahun, sehingga di situ dia hanya sekedar dipasang muqaddimah, kemudian dipasang nama, ini adalah karya anu yang kemudian diklaim sebagai karya dari milik Habib, begitu berita gosip ya. Ya, makanya kemungkinan besar itu malah karya dari ulama Nusantara.
yang diaku-aku oleh ulama Balawi dengan memberikan mugaddimah saja. Dan juga penutup mungkin ya. Karena memang untuk manuskrip-manuskrip Nusantara itu kan jarang ada keterangan. Karena jarang ada keterangan di awalnya itu atau di akhirnya, baik itu karyanya siapa atau penulisnya itu siapa. Nah, kemudian itu cuman dikasih judul, ditambah mukaddimah, ditambah pendahuluan, nah lalu dinisbatkanlah kepada Habib, yang kemudian nanti pada akhirnya itu disyarahi oleh beberapa ulama, diantaranya itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya be budak Angon, dan juga ada Syekh Muhammad Said Babusail itu, Babusail ya, ada itu di saya. Lanjut. Adalah syarah dari kitab yang sangat fenomenal, tersebar luas di Nusantara. Kitabnya namanya Kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq. Saya bacakan ya. Ini kitab indah sekali. Ini kitab ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'dawi, di antara keturunan Nabi SAW. Di antara keturunan Nabi ya, Ba'lawi keturunan Nabi. Nah, subhanallah, Habib. Adek Tiara. Iya, beliau seorang Habib keturunan Hadramaut dari Tarim. Habib seorang Sayyid dari Hadramaut Tarim. Nah, ditulis tahun 1241 Hijriah. Selesai ditulisnya bulan Rajab 1241 Hijriah. Sekarang sudah 1440 Hijriah. 47 sekarang ya. Sudah berapa tahun? 199 tahun. Ya. 199 tahun. Pertanyaan saya, kapan itu nyampe ke Nusantara? Dulu kan belum ada pos, belum ada macam-macam. Ya. Kemudian mohon maaf, belum ada mesin tik zaman-zaman dulu itu. Ya. Makanya ketika Anda melihat ini kulitnya dari luar, kertas ini akan beda dengan kertas-kertas yang kita dapatkan sekarang. Nilai. Tapi yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan adalah ini kitab bukan Sulamut Taufiqnya, matanya disalin. Dia ada yang membacakan. Jadi ada yang bacakan, dari bacaan itu disalin supaya bisa disebarkan ke murid-murid di Indonesia. Ini bahasa yang pertama. Di Nusantara dulu Indonesia belum ada. Dari mana taunya? Teman-teman sekalian, karena manuskrip yang aslinya ditemukan di Hadramaut, ditahqiq sekarang. Ya. Warsita memang hidayah, betul. Kayak UAS, apa yang didapat itu sebuah kebenaran yang wajib diimani tanpa betul. Nah, subhanallah, Habib bawa lanjut. Syekh Al-Jibti Al-Jilani ditahqiq, diteliti, didapatkan 5 manuskrip. Yang paling menarik, murid-murid yang dari sana, kita kan punya hubungan baik dulu. Habaib tersebar di sini. Nabi SAW. Banyak. Dan banyak di antara mereka yang kita memperkenalkan diri. Seperti Syekh Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Ya, Habib Ahmad Dahlan ya. Subhanallah. Habib Ahmad Dahlan ya. Badiah, Waalaikumsalam. Habib Ahmad Dahlan terus. Keturunan Nabi itu. Jadi Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Itu nama aslinya Muhammad Darwish. Darwish. Sampai pernah dikirim ke Mekah belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu keturunan Nabi. Syekh Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Anak siapa? Jamaluddin Al-Akbar, Al-Husaini. Keturunan siapa? Masa cuma 8 generasi ya? Kayak aja Ahmad Dahlan sampai ke ke Sunan Giri, masa cuma 8 generasi? Enggak muskil gitu. Aduh, gimana ini, Beb? Ainul Yaqin. Subhanallah. Saya cuma 8 generasi, Beb. Aduh, terus bayang guys. Iya aja udah. Keturunan Ali Zainal Abidin, keturunan Al-Husain. Al-Husain siapa? Adiknya Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak. Dan ini ketika datang mengajak banyak nih yang menginspirasi nih, sampai dengan saya pernah cerita dulu kumpul hari Senin teman-teman sekalian, ya, berkumpul hari Senin 17 April 1905. Ya, di mana kumpulnya? Tuh, 13 Syawal. Di wilayah Tanah Abang Krukut. 5 orang habaib kumpul di situ. Siapa? Ada Habib Abdullah, Habib Syekhan, ya, dan seterusnya. Kumpul di situ. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Memikirkan bagaimana caranya bisa mengatasi penjajahan. Dipikirkan oleh mereka sampai mendirikan Jamiatul Khair. Didirikan oleh mereka. Pantesan itu kemarin. Siapa namanya? Kita baru temukan ya, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu tergabung di Robitoh Alawiyah cenage. Itu kata Kusen, kata Kabib Kusen ya. Iya 1905. Itu umurnya berapa itu kira-kira itu? La ilaha illallah. Terus saja udah husnuzan bae guys ya. Husnuzan bae Beb Ilham. Mbak Suci ya. Ya, 6 tahun setelahnya. Siapa yang kumpul? Syekh Ahmad Dahlan kumpul, yang dari Solo kumpul, dari Surabaya kumpul dibicarakan. Yang dulunya hampir ratusan tahun belum tercapai kemerdekaan, setelah peristiwa itu cuma 34 tahun. Yang dari Solo support dengan kekayaannya, hartanya. Yang dari Surabaya support dengan ilmu-ilmunya. Ini Habib ini menyumbangkan macam-macam ya, keilmuannya, hartanya cenage. Terus nasionalismenya macam-macamnya. Yang dari sini support dengan nilai keagamaannya. Sampai proklamasi itu dikumandangkan di mana? Di mana? Di rumah wakaf
Oh, bernama siapa? Syekh Faraj bin Martak. oh, Siapa Faras bin Martak ya. Allah, terus. Syekh bin Martak? Muslim, keturunan Yaman. Ah, Cinta dengan Indonesia, diwakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Allah, Timur nomor 56. Cuman di buku sejarah sekarang subhanallah. cuma disamarkan Jalan Pegangsaan Timur nomor Oh, 56. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tahu oh, rumah siapa? ya, ya, rumah siapa itu? Kan ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya di jalan, 56. mana ada kota masih di jalan? Ah, Ada nomor siapa? Al Ihsan, alamat blok sekian, nomor sekian, tahu. Kalau nggak ada aduh. nomor cuma di jalan, jalan Jingamas, panjang nih, panjang. Oke, coba kita ada satu ide ya. Ada satu artikel yang ditulis oleh salah satu dari anggota BRIN ya. Ada salah satu artikel yang ditulis oleh anggota BRIN. Nih saya kirimkan nih. Dimana isinya itu membantah. Isinya itu membantah. Itu silahkan dicek di sini ya. Siap Puan. Nah, itu silahkan dicek ya di situ. Itu ada penjelasan secara lengkap, ulasan secara lengkap tentang klaim tersebut bahwa rumahnya atau rumah yang digunakan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah wakaf. Bentar, Beb, ini lagi pembahasan. Rumah yang digunakan untuk proklamasi kemerdekaan Bung Karno itu, ya, itu adalah rumah wakaf dari Syekh Faraj bin Martak. Syekh Faraj bin Martak. Tapi ternyata dalam link yang saya kirimkan itu ramai, judulnya itu ramai Faraj Martak ini dokumentasi rumah proklamasi dibeli pemerintah RI. Saya bacakan sebentar ya. Ustaz Adi Hidayat UA mengklaim rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang menjadi lokasi pembacaan 1945 merupakan hibah dari Syekh Faraj Martak. Padahal rumah tersebut dibeli oleh pemerintah Indonesia dari pemilik orang Belanda. Nah, jadi orang Belanda punyanya orang Belanda, cuman dibeli oleh pemerintah Indonesia. Jadi nggak ada kaitannya dengan orang Arab, dengan Syekh siapa namanya Faraj Martak. Nah, subhanallah. Ini ngajari untuk taat kepada Allah. Jadi jangan tipu-tipu begitu ya. Jangan tipu-tipu. Kalau memang itu bukan orang punyaan orang Arab, bukan wakaf dari orang Arab, nah kita harus belajar jujur. Itu bukan wakaf dari orang Arab, tapi itu adalah milik Belanda yang kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia dari pemilik orang Belanda begitu ya. Terus sebagaimana diketahui, narasi berbeda dari sejarah nasional pada umumnya ini dibagikan di akun ini. Akun tersebut mengunggah video Ustaz Adi Hidayat yang berbicara tentang andil pengusaha keturunan Yaman bernama Syekh Faraj Martak dalam detik-detik proklamasi. Faraj Martak diklaim sebagai pemilik rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Terus, OA mengklaim Faraj Martak menghibahkan, tadi bahasanya mewagafkan, rumah tersebut demi kepentingan kemerdekaan Indonesia. Namun, klaim ini terbantahkan oleh pemberitaan pada tahun-tahun itu sejarawan Rifan Dolie memiliki koleksi potongan berita koran Sinpo yang mendokumentasikan riwayat kepemilikan rumah ini. Koran tersebut bertiti mangsa 5 Juli 1948. Itu Sinpo, Juli 1948, untuk tanggal pastinya, ujar Rafando kepada Detikcom. 22 ya, Kamis 18 Agustus 2022. Dalam berita koran tersebut diberitakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan. Rumah tersebut itu juga pernah dipakai sebagai rumah pertemuan. Belanda juga pernah memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tawanan juga. Rumah itu pun berubah lagi menjadi gedung Republik hingga akhir pemiliknya yang orang Belanda menjualnya seharga 250.000 gulden. Rumah itu akhirnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Begini bunyi pemberitaan tersebut. Engineer atau pemilik rumah itu, rumah yang baru saja kembali dari Netherlands, telah menetapkan menjual miliknya dengan harga 250.000 gulden pada pemerintah Republik. Nah, itu ada tuh fotonya tuh. Nah, itu ya. Terus berikutnya, ini banyak iklan. Nah, dan seterusnya lah ya. Nah, sejarawan buka suara. Sejarawan BRIN, Asfi Warman Adam yang sebentar tadi mana tuh?
Ada juga meragukan bahwa rumah di Pegangsaan Timur itu hibah dari Faraj Martak. Ada ucapan terima kasih dari Kementerian PU kepada Martak atas hibah rumah di Pegangsaan Timur 56 kepada pemerintah. Ini jelas bukan bukti kepemilikan rumah. Mungkin saja rumah Pegangsaan Timur 56 yang kosong setelah Bung Karno ke Jogja Januari 1946 sampai Desember 1949 sempat dihuni Martak. Lalu tahun 1950 dia serahkan kepada pemerintah Kementerian PU, tuturnya kepada Detikcom Rabu 17 Agustus 2022 ya. Asfi juga menjelaskan versi lain soal rumah ini, yakni bahwa rumah tersebut disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Oh, jadi nanti banyak ini nanti nih. Versi semula, Khairul Basri yang bekerja pada kantor propaganda Jepang disuruh mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno, ujarnya. Nah, jadi gitu teman-teman ya, nggak ada wakaf-wakafan. Itu adalah milik orang Belanda. Yang kemudian kemungkinan besar bahwa pasca dari proklamasi itu, rumah tersebut kan kosong. Karena Bung Karno itu pada tahun 1946, itu pergi ke Yogyakarta. Sehingga rumah itu kosong. Nah, sehingga kemungkinan besar rumah kosong itu dihuni oleh Faraj Martak. Allah, Pak Zara. Yang kemudian apa? Kemudian pada tahun 48 barulah ada proses penjual belian itu. Karena memang sebelumnya rumah itu memang disiapkan oleh Jepang untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Jadi hasil wakaf dari mana? Atau Allah nggak ada, ya nggak ada. Nah itu double itu. Nah, wah Pak Soekarno rumah itu untuk dibongkar tahun 60-an cenah. Subhanallah. Nah, iyain aja wakaf, ya anggap aja ya sudah ya. Tapi secara faktanya Allah, Beb. Nah, ya, la ilaha illallah. Itu tuh sudah linknya sudah saya kirimkan itu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, saya duga kuat ada murid-murid dari sana, di Hadramaut. Datang, saya duga kuat, tinggal mas, panjang. Jelas ya? Jelas. Saya duga kuat ada murid-murid dari sana, di Hadramaut. Datang ke Nusantara, mendiktekan ini, kemudian ditulis oleh murid dari sini. Apa buktinya? Buktinya ini ganda nih. Dari kitab yang saya terima lebih daripada 10. Ya, 10. Di 10 kitab ini isinya ada yang mirip-mirip dan tulisannya ada yang beda, khatnya. Khatnya beda. Ada khatnya yang naskhi, ada khatnya ro'ah, beda-beda. Jadi ada 2-3 versi tulisan yang sama, maksudnya isinya sama, cuma jenis tulisannya beda. Wakaf. Ini menunjukkan yang lainnya bukan orang yang sama. Lah. Ya, tapi yang menarik bentuk tempat menyalinnya, kertasnya sama. Dan dari kulit kayu sebagian. Dan yang paling dahsyat, perhatikan tintanya. Tinta. Rayapnya tidak memakan tintanya. Lah. Abadi. Masya Allah sampai sekarang. Sumber halu, Fuad. Isinya ini yang Sulamat Taufik saya bacakan dan masih terbaca dengan sangat sempurna sekali. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'du fa hadha juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi min khas wal 'am. Al-amma. Selamat Taufik ya. Allah bersalawat pada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ini bagian ya, juz'un latifun, bagian yang sangat lembut, bagian yang ringan. Dari apa yang bisa saya tuliskan, ini ketawaduan bentuknya. Tawadu ya. Tawaduan. Kemudian yassarahullahu ta'ala, Allah yang memudahkan saya untuk menuliskan ini. Ya. Masya Allah, tawadu sekali. Tawadu. Subhanallah. Abdullah Ba'adali. Tawadu sekali. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Bib, kayak ageng titang ya. Terus. Ya, kalau bukan Allah yang kuatkan, saya nggak mungkin saya bisa nulis ini. Seperti itulah sifat-sifat para ustadz yang lainnya. Ya, dia merasa Allah yang kuatkan. Kemudian, fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Ini saya rumuskan, saya tuliskan dengan izin Allah, kemudahan dari Allah, tentang bab-bab yang wajib dipelajari dan diajarkan. Ya, ini kalau Anda baca kitab awal sampai akhirnya, ini sebetulnya bimbingan ringkas, terutama bagi orang-orang yang sekarang sibuk. Di sini ada tentang tauhid, ada tentang fikih, ada taharah ringkas, ada bab fikih ringkas dan sebagainya. Ini khulasanya. Nah, kemudian Terus. Dan untuk mengamalkannya lil khasi wal 'am, baik bagi kalangan khusus, maksudnya para ulama, bisa silahkan telaah kitab saya. Mungkin ada catatan, mungkin ada yang kurang, mungkin ada tambahan di dalamnya, silahkan. Lil khas, kalangan khas, ya, ulama, asatidzah, habaib dan sebagainya. Wal 'am atau awam. Maksudnya kalau khas Anda pelajari itu untuk diajarkan, awam pelajari dari kalangan khas ini. Kalau Anda belum paham, datangi ustaz, datangi kiai, bahas kitab saya ini. Kemudian wal wajib ma wa'adallahu fa'iluhu bitsawab,
Ada yang wajib. Wajib itu, nah ini yang saya katakan, harusnya ada alif, ini nggak ada alifnya. Ya. Ini berarti disalin nih. Dibacakan Hos, disalin. hos. Nah. Ya, wal wajib, harusnya wajib ditulis alifnya hilang. Wal wajib itu biasa, dalam manuskrip biasa. Nanti kadang-kadang ada tahqiq di bawahnya. Ini harusnya ada alif, ini begini, ini ada penjelasan. Ya, ya. Ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Ya, beliau menjelaskan pertama, sedangkan wajib itu kata beliau, lihat kata beliau, isi kitab ini berupa kewajiban. Anda harus pelajari karena ini wajib untuk kita. Sedangkan wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Apa artinya kata beliau ini? Saking pentingnya kitab saya ini, Anda jangan tinggalkan karena di sini banyak berupa kewajiban. Saya khawatir kalau Anda nggak kerjakan, Anda disiksa oleh Allah. Tapi kalau Anda kerjakan dapat pahala. Saya nulis kitab ini karena sayang dengan Anda. Kalau saya nggak sayang dengan Anda, nggak akan saya tulis. Saya takut Anda kena azab Allah. Saya takut Anda kena hukuman Allah. Karena itu ini saya tuliskan sebagai cinta saya kepada Anda. Aduh, subhanallah. Wasamaituhu, maka saya beri nama kitab ini Sunnah Taufiq ila mahabbatillahi an tahqiq. Nah. Masya Allah. Masalah. Jalan-jalan untuk mendapatkan atau tangga sekarang sulam itu ya, tangga tahapan untuk mendapatkan pertolongan Allah sehingga bisa meraih cintanya yang hakiki. Allah. Seakan-akan beliau ingin mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan cinta Allah, disayang oleh Allah, diberikan banyak pahala. Ini pinter tapi sayang dia nggak lurus dalam berdakwah, tapi syarat dengan kepentingan dunia dan kelompoknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Beb. Subhanallah. Ngeri amat, Beb. Terus. Maka saya tuliskan rumus-rumusnya, inilah tahapan-tahapannya. Baca kitab saya ini, maka insya Allah Anda diberikan taufik, bimbingan oleh Allah untuk mendapatkan cintanya yang sejati. Sulamut taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Teman-teman, sekarang kitab ini terjemahannya sudah banyak menyebar, tapi tidak banyak orang tahu siapa murid pertama di Nusantara yang menuliskan kitab ini. Inilah ada rekamannya. Terus. Di kalangan orang-orang pertama yang menuliskan dan ada syarahnya. Dan syarah ini disebarkan saya yakin di tanah Jawa ini, karena ini bawahnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa bawahnya. Ya, Jawa yang dituliskan yang huruf Arab. Nah, iskalnya itu ya, kendalanya itu, Beb. Sewates angin. Itu mulai dari tahun 1700 awal. 1710, 1720. Sementara Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu belum lahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu belum lahir. Kok sudah ada manuskripnya di Indonesia lah gitu. Memang manuskrip-manuskrip yang tersebar di Nusantara itu, begitu ya, ada yang di Madura, ada yang di Surabaya, ada yang di Banyuwangi, ada yang dari Lombok, dan bahkan di luar itu. Ada itu manuskrip Sulamut Taufik yang redaksinya itu persis dengan Sulamut Taufik. Sebenarnya kitab tersebut itu tidak ada judul. Tidak ada judul. Kemudian pengarangnya, nama pengarangnya tidak disebutkan. Kemudian penyalinnya pun tidak disebutkan. Tetapi bisa diprediksi dari kertasnya. Itu menunjukkan bahwa kertas itu prediksi di atau keberadaannya itu pada tahun 1700 awal atau 1600 akhir. Nah, sementara Habib Abdullah Husain bin Tahir itu belum lahir. Sehingga dari mana ini? Nah, sehingga maka prediksi kita ya, prediksi kita ini, prediksi saya. Itu kitab itu menyebar, kemudian sampailah kepada Kabib atau Muki bin Kabib yang kemudian itu Beb Wijaya Kusuma. Anak yang kemelinti ya, kemaki ya. Merasa paling ahli Quran dan nahwu saraf, subhanallah. Jadi lebih duluan manuskripnya. Duluan manuskripnya daripada yang menulis, Beb. Google itu tentu Garama. Siap, Beb. At-Tamimi. Baca kitab kuning nggak seperti santri di pondok nggak? Ya beda. Kan kalau di pondok itu ada utawi iki-ikunya, Beb. At-Tamimi ya. Nah, beda. Ya. Subhanallah. Terus. Jadi ya kemungkinan besar di situ ada sesuatu lah. Ada sesuatu itu. Saya banyak memiliki sampel-sampel dari manuskrip itu ya yang diprediksikan sebagai manuskrip Sulamut Taufik. Itu pun tanpa judul. Dan saya punya. Ada beberapa manuskrip yang saya miliki itu. Subhanallah. Belanda itu sengaja kemudian Jawa yang dituliskan yang huruf Arab. Ya. Dulu Belanda itu sengaja kemudian melarang bahasa-bahasa Melayu, ya karena bahasa Indonesia belum ada, Melayu dilarang digunakan sebagai bahasa resmi untuk terjemahan kitab, supaya orang Indonesia itu atau orang Nusantara dulu nggak pandai, nggak ngerti tentang persoalan-persoalan yang ada. Maka hanya boleh diterangkan dalam bahasa lokal atau bahasa Arab. Makanya nanti sebagian kitab yang bahkan Sunok Horogronya itu pintar loh, bahasa Jawa pintar, bahasa Arab pintar, bahkan nulis surat saja kepada
Habib Utsman bin Yahya itu menggunakan bahasa Arab. Subhanallah ya. Bahkan di situ surat-suratannya Sunok Horogronnya kepada Utsman bin Yahya atau Utsman bin Yahya kepada Sunok Horogronnya itu menggunakan bahasa Arab. Luar biasa ya. Jadi ya memahami. Kenapa? Karena Belanda pun punya Sunok Horogronnya yang ahli dalam bahasa Arab. Kemudian siapa LWC Vandenberg itu pun juga cukup ahli ya, meskipun nggak seahli, nggak sehebat Sunok Horogronnya. Tapi dia juga keren juga itu dalam bahasa Arab itu. Makanya ketika dia menuliskan kitab koloni Arab di Nusantara itu, koloni Arab di Nusantara yang kemudian dijadikan sebagai referensi oleh Muhammad Dia Syahab dalam memberikan catatan kaki atas kitab Syamsul Zohirah, itu dijadikan sumber ini. Dan sumber dari bukunya LWC Vandenberg itu pun juga dari orang-orang Arab. Subhanallah, baik itu dari kalangan Kabib ataupun non-Kabib yang berasal dari Hadramaut ya. Nah, terus. Aduh, salah ini. Wah, lagi mengacau apa meracau tentang sejarah kemerdekaan itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Makanya oleh salah satu anggota dari BRIN itu membantah statement bahwasanya rumah proklamasi itu adalah wakaf dari Syekh Faraj Martak. Ya, padahal itu punyanya Belanda yang kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia. Itu padahal faktanya ya. Nah, ini tentu berbeda. Ya, berbeda. Beda guys. Itu nanti ada syarahnya dalam bahasa Arab. Bukan hanya satu kitab ini, tapi banyak beragam kitab. Ya, sekarang saya akan coba cari waktu siapa saya ingin coba diungkap siapa yang menulis kitab ini. Kalau ditemukan, kita akan menemukan guru-guru awal kita, pendahulu kita, yang kita akan tahu bagaimana cara mereka berjuang. Yang paling menarik, kok bisa mereka menemukan tinta yang bertahan sampai dengan sekarang. Allah. Bertahan. Tintanya bertahan. Kalau 199 tahun yang lalu, itu dia. Israel kampret. Dulu nenekku sebelum tidur bilang gini, nanti Nusantara ini ada perang saudara setelah pusaka dan surat-surat Nusantara sudah keluar dari alam gelap. Pertanyaanku, sudahkah keluar semua? Baru sebagian, Israel kampret ya. Sepertinya baru sebagian. Nah, sehingga seperti surat-suratnya Utsman bin Yahya itu baru sekian. Dan Koran di tahun 1939 bagaimana Al-Habib Al-Wali Al-Gutub Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang biasa disebut dengan Habib Ali Guitang. Nah, itu ternyata melakukan syukuran, selamatan atas kelahiran cucu dari Ratu Wilhelmina yang bernama Putri Iren ya. Putri Iren yang merupakan cucu dari Ratu Wilhelmina Belanda. Nah, jadi subhanallah seorang wali kutub saja dia ini melakukan tasyakuran loh di masjid, kemudian mengundang beberapa pejabat-pejabat tinggi dari kalangan Belanda untuk mentasyakuri, untuk bersyukur, ungkapan bersyukur atas kelahiran dari Putri Iren. Yang merupakan putri dari Ratu Juliana, yang merupakan putri dari Ratu Wilhelmina. Subhanallah, yang kata itu masih hidup apa enggak itu ya. Itu sudah bisa teman-teman simak di Arab lah, Habib Zigzag. Itu Arab. Saya punya satu manuskrip kitab versi PDF dikasih ke Nur Ihya, tapi tulisannya kok saya rada-rada lebih kesulitan untuk membacanya. Itu biasa Bu Zenzeta, karena tulisannya kadang ada yang salah, kemudian ada penambahan huruf atau kurang huruf, dan seterusnya ya. Sehingga cukup kesulitan kita, Bu Zenzeta, untuk membacanya. Ya. Itu wali kutub. Mentasyakuri atau melakukan syukuran untuk Ratu Putri Iren, cucu dari Ratu Wilhelmina. Nah, jadi subhanallah, itu adalah hal yang luar biasa tentunya ya. Di samping itu pun juga ternyata medali yang didapatkan oleh Habib Al-Wali Al-Gutub Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Guitang, itu pun juga memiliki 3 medali. 3 lencana bintang salib singa itu.
Yang pertama itu tahun 1928, ya Bebowi, yaitu bintang salib singa emas kecil. Kemudian yang kedua itu bintang Oon, Orde Oranye Nassau. Kemudian yang ketiga ini nggak ada penjelasannya, itu belum itu. La ilaha illallah. Kok ada ya wali kutub itu bisa seperti itu ya? Tentu ini adalah satu hal yang luar biasa ini, Mbak ya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Uah itu jenis pendakwah yang pandai, mudah hafal, kesetiaannya tinggi, tapi bukan ahli meneliti keaslian bacaan. Naam. Saya rasa pun juga seperti itu, Beb. Coba terus. Kemudian dibawa ke Nusantara pada saat itu Ya. misalnya 1323 ya, itu perkumpulan yang di Tanah Abang Krukut itu. 1241 beres kitab ini ditulis bulan Rajab. Kalau pada saat itu taruhlah kemudian 50 tahun setelahnya datang ke Nusantara ke sini, berarti paling minimal usia ini kurang lebih 100 tahun lebih lah, 150 tahunan. Tintanya abadi sampai sekarang. Apa amalan orang-orang ini yang saat menulis itu tintanya diabadikan? Allah. Itu yang coba kita gali. Mudah-mudahan kita dapatkan hikmah di balik itu. Nah, teman-teman ya. Udah. Aduh, emang bisa baca kitab? Bisa, Beb. Atami bisa deh. Ntar ada dan dulu ya.
Nah, jadi gitu ya, subhanallah. Banyak orang pintar tapi keblinger otaknya tuh ha. Ya kayak itulah, dikit-dikit langsung cucu Nabi. Dikit-dikit langsung, oh orang-orang Nusantara itu berguru kepada habaib. Subhanallah. Udah ada yang Prasetyo ya, subhanallah. Ini dikit-dikit gitu. Dikit-dikit begitu. Nah, sehingga yang salah itu kita luruskan, bukan untuk mencari kesalahan. Ya karena memang itu muncul di YouTube. Saya karena muncul di YouTube ya kita reaksi lah. Dan kita tentu tidak tidak mencari kesalahan, tetapi ketika kesalahan itu muncul dan ada di depan kita, ya maka kita itu akan mereaksi begitu ya untuk meluruskan begitu. Tadi lomba 17 Agustusan siapa cepat sampai Isra Mi'raj hadiah Alphard dan uang 1M itu tetap juara pertama adalah Rosalena. Karena itu adalah kambingnya bagi Hilmegadam ya. Subhanallah. Logika akal sehat. Kata-katamu cocok banget untuk Sugeng. Betul. Jika ada sutat-sutat muda ceramah terus dia ngibul, coba telusuri bisa dipastikan mereka murid-muridnya di daerah Abdul Somad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Waalaikumsalam Beb, Mang Ucup ya. Izin nyimak ketinggalan. Ya itu nggak terbukti lah. Kitabnya kok dipamerin, cina Bucen Zeta. Bikin iri karena saya belum punya. Alhamdulillah ini. Terima kasih buat Kiamat yang sudah mengirimkan kitab ini kepada saya ya. Alhamdulillah nanti kita bedah lagi lah. Sebenarnya sudah saya bedah. Tapi kita akan bedah lagi insya Allah dalam kesempatan yang lain dengan membandingkan antara karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berjudul Minhajun Nas-Sabin dengan Al-Fikratun Nahdiyah, di mana kitab Al-Fikratun Nahdiyah ini adalah kitab yang ditulis oleh Kiai Imad saat Kiai Imad itu masih menjadi kibrin. Jadi berbeda dengan isi dari kitab ini. Ya, jadi judulnya nanti Kiai Imad Mukibin versus Kiai Imad sekarang begitu ya, insyaallah naam masalah ya luar biasa ini. Ya tadi Mas Suci komen itu. Oke, saudara sekalian ini ya, saudara kalian kalau kita lihat daripada apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli luar biasa. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih percaya daripada Gus Aziz Jazuli daripada Ustadz Hadi Hidayat, saudara sekalian. Dimana kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian, apalagi ketika kita melihat daripada apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Manahem Ali, salah satu daripada jenis kitab ini, jenis kertas yang digunakan pertama kali oleh di manuskrip daripada Sunan Topik ini, saudara sekalian, ya ini memang manuskrip yang ataupun kertas yang dibuat pada abad ke berapa ya, pada tahun ke 1700-an, saudara sekalian. Dan ini yang menjadi polemik, apakah ini memang benar karangan dari Ba'alwi ataupun memang karangan-karangan yang memang tidak ada pengarangnya, lalu kemudian kebetulan ditemukan oleh seorang Habib, dibaca bagus, lalu kemudian dikasih nama, diberikan sebuah kata pengantar, lalu dituliskanlah namanya menjadi pengarang tersebut, saudara sekalian. Kita tidak tahu. Namun menurut penjelasan daripada Ki Haji Imaduddin, ya kitab Sulamu Topik ini memang bukan karangan dari kalangan Ba'alwi, saudara sekalian. Tegas beliau. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.